Semua menangis ketika Prabowo menceritakan proses dirinya bergabung dengan Jokowi. Bagaimana beritanya silakan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran. Inilah berita yang pertama. Cerita Prabowo terima ajakan Jokowi gabung ke koalisi usai Pilpres 2019, hanya berpikir setengah jam. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, tak butuh waktu lama buat dirinya menerima ajakan Presiden Joko Widodo untuk bergabung ke pemerintahan usai pemilu Presiden 2019. Prabowo bilang, persaingan pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 tidak menghalanginya dan Jokowi untuk bekerja bersama. Saya bergabung dengan Pak Jokowi walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan panjang selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira, saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam dan saya mengatakan saya gabung, kata Prabowo dalam acara Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Prabowo mengatakan, ia bergabung ke pemerintahan Jokowi karena menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa saat ini tidak mudah sederhana. Sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, Prabowo mengaku dapat melihat dari dekat pembahasan berbagai persoalan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia, ujarnya. Oleh karenanya, sebelum memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024, Prabowo memastikan dirinya didukung oleh Jokowi. Waktu saya ditanya saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan, saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo, ucap Prabowo. Menurut Prabowo, Indonesia butuh kontinuitas dan komitmen keberlanjutan terhadap pemerintahan Jokowi. Ia menyebut, investasi uang rakyat dan hal-hal yang sudah baik harus diamankan. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyadari bahwa pemerintahan Jokowi belum sepenuhnya berjalan baik. Oleh karenanya, diperlukan perbaikan dan inovasi yang cepat dalam berbagai hal. Sebagai presiden terpilih yang menerima mandat dari rakyat, Prabowo berjanji untuk memberi solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat ke depan. Alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, kata Prabowo. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. PKS klaim punya hubungan baik dengan Prabowo, tak sulit jika mau koalisi. Sekretaris Jenderal Partai PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan, PKS dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hubungan yang terjalin sejak lama. Menurut Abu, hubungan baik tersebut membuat PKS tidak akan kesulitan apabila ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau siapa lagi, langit dan bumi. Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo dan kita sama Prabowo ini cukup lama hubungan jadi sudah enggak sulit, kata Abu di kantor DPP PKS, Jakarta. PKS merupakan partai politik yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun, pada Pilpres 2024 lalu, PKS tergabung ke dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai PKB yang mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Selepas Pilpres 2024, Nasdem dan PKB telah menyatakan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Abu pun melempar sinyal bahwa PKS siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Abu mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun luar pemerintahan. Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif. Tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal. Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi, kata Abu. Namun demikian, Abu mengakui bahwa PKS perlu berdialog lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Prabowo kelak. Ia pun memberikan sinyal bahwa pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terjadi dalam waktu dekat. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Kata Prabowo, saya merasa dapat berkontribusi beri solusi tantangan bangsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto merasa yakin bisa memberikan solusi dari berbagai tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Untuk itu,
Prabowo meminta mandat untuk menjadi presiden oleh rakyat Indonesia saat maju sebagai kontestan pemilihan presiden 2024 beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Halal Bihalal di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita, kata Prabowo. Prabowo menuturkan, dirinya memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi lantaran masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sangat rumit. Diketahui, Prabowo 2 kali menjadi lawan Joko Widodo dalam perhelatan Pilpres 2014 dan 2019. Ia bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Berita selanjutnya, Gelora tak sudi PKS gabung koalisi Prabowo-Gibran, ini alasannya. Partai Gelora menolak Partai PKS bergabung ke dalam koalisi partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Mahfuz Siddiq mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dan masa ideologisnya. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elit PKS dan masa pendukungnya, kata Mahfuz Siddiq dalam keterangannya. Menurutnya, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo Gibran. Ia juga menyoroti narasi itu terutama untuk menyerang Gibran dan Presiden Joko Widodo. Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo Gibran, ucap Mahfuz. Ia lantas kembali mengingatkan publik, salah satu narasi kontroversial yang menurutnya muncul dari kalangan PKS, narasi tersebut menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Fir'aun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra. Mahfuz mengungkapkan, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya ialah mengecap Prabowo sebagai pengkhianat, karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 2019. Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak caps sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto, umumnya datang dari basis pendukung PKS, ujarnya. Oleh sebab itu, ideologi PKS dianggap bertolak belakang dengan yang selama ini digaungkan oleh Jokowi dan Prabowo yang mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi, narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan Capres Prabowo, imbuh Mahfuz.